Oke, pada kesempatan kali ini kita hanya bincang-bincang saja Bapak Ibu ya. Kita mulai dari awal, apabila ada kendala Bapak Ibu bisa sampaikan, apabila ada yang bingung nih ya terkait dengan perjalanan Gemini Academy Bapak Ibu. Kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Atau mau perkenalan dulu atau bagaimana Bapak Ibu? Langsung. Langsung ya. Iya. Khawatir ada yang banyak kegiatan nih kayaknya nih, Pak Iwan nih lagi mau OTW kayaknya ya, malam mingguan ya Pak Iwan ya. Iya nih mau malam mingguan saya. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen. Saya coba share dari saluran ya. Nanti Bapak Ibu kita langsung ini aja ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa langsung raise hand ya, supaya tidak terlewat nih. Khawatir saya nanti terlewat Bapak Ibu. Boleh langsung raise hand saja. Oke, sebenarnya sudah ada ya langkah-langkahnya di saluran ini Bapak Ibu. Sudah terlihat share screen-nya? Oke. Sudah masuk saluran semua Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, kita pelan-pelan dari awal ya. Sambil nanti kalau misalnya ada teman-teman yang terlewat, nah boleh ditanyakan. Sudah tidak tutupan ya? Kalau melihat grup sepertinya banyak ya Bapak Ibu ya, dan pasti Bapak Ibu bingung tuh kalau melihat grup, waduh baca dari mana dulu nih ya. Pada ada yang share tugas dan segala macam. Nah Bapak Ibu bisa fokusnya di saluran yang sudah saya buatkan Bapak Ibu. Yang pertama ya, ini ada Bapak Ibu surat ya. Surat ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk pengimbasan ya, artinya Bapak Ibu legalitasnya resmi dari Kemendikdasmen. Nah, di sini Bapak Ibu ya, mulai dari gelombang 1. Mungkin ada perbedaan waktu, nanti mungkin akan menyesuaikan ya. Kita mengikuti juga dengan yang info dari saluran yang resmi dari Revonya. Nah, yang pasti kemarin sudah diworo-woro Bapak Ibu oleh Revo bahwa yang batch 2 itu kalau bisa sampai minggu ya, minggu itu sudah selesai mengerjakan ujian semua. Nah, tahap awal konfirmasi mentor Bapak Ibu. Ada kendala? Kalau tidak ada kita skip saja ya supaya cepat gitu ya. Oke, ada yang kendala Bapak Ibu untuk konfirmasi mentor, atau ada yang namanya berbeda gitu, Pak kok nama saya tidak muncul gitu, atau Pak kok di ini berbeda. Kadang kan yang di ujian ya Bapak Ibu ada yang menggunakan gelar ya, ada yang di konfirmasi mentornya tidak gitu. Itu biasanya kadang suka selisih tuh. Nah, bisa muncul bisa tidak gitu ya. Nah, terus juga Bapak Ibu nanti pastikan kalau yang belum konfirmasi mentor, ini bisa langsung di copy paste saja Bapak Ibu, baik dari email ya maupun ID mentornya. Nah, ini terkait ini ada kemarin masih ada yang salah nih. Ada satu orang kemarin sudah saya ini, tinggal nanti dicek lagi ya Bapak Ibu ya, karena menginputkannya bukan GA tapi G001676. Oke, karena tidak ada yang raise hand, saya anggap sudah bisa semua ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini sebenarnya untuk Bapak Ibu mendukung perjalanan dari kegiatan. Oke, ada dari siapa nih? Silakan Ibu, boleh langsung. Ada yang mau tanyakan? Saya Pak. Oh Pak, ya sebentar. Amirul, siapa? Maaf. Ini kalau share screen nggak kelihatan ininya. Ya nggak apa-apa. Siap. Saya bingung Pak, itu kemarin udah ketimbun Pak. Iya. Saya mulai dari mana ya Pak? Oke, berarti baru gabung ya Pak Amirul ya? Enggak, sudah, cuma saya bingung ini cetak ke penuh, duk. Saya bingung Pak, untuk saya kan saya belum ujiannya yang mana Pak?
Oke, ujian nanti setelah ini ya kita masuk ke tahap yang kedua gitu ya. Berarti untuk ini ada kendala Pak Amirul untuk gabung ke grup mentor, grup chat? Tidak ada ya, aman ya. Oke, siap. Oke, berarti aman semua ya Bapak Ibu ya untuk yang ini ya. Ini sebenarnya sih Bapak Ibu yang bawah ini misalnya tidak juga nggak masalah lah. Yang penting kan fokus Bapak Ibu ke ujian, tugas ya dengan pengimbasan, sebenarnya itu aja. Oke, ini juga sebenarnya ini untuk uji coba ya Bapak Ibu. Kenal di Gemini itu kan. Sekaligus Bapak Ibu ceritanya foto bareng mentor gitu ya via online. Oke. Nah, berarti ujian masuk ke task yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, yaitu saya lewat saja. Kita masuk ke fokus ke ujian ya Bapak Ibu. Ini termasuk dengan yang ujiannya misalnya kemarin masih belum lebih dari 80 ya, artinya harus diulang. Nah, di sini di langkah ketiga kita mulai Bapak Ibu ya. Bagi yang masih belum ujian ataupun ujiannya masih di bawah KKM-nya 80, Bapak Ibu bisa mengikuti ya, karena nanti kita akan mencoba Pak kok harus nunggu seminggu 2 minggu gitu kan. Nah, sedangkan batasnya hari besok ya kalau diusahakan gitu. Nah, pertama Bapak Ibu kita buka link pembahasan simulasi ujian terlebih dahulu. Nah, kalau yang dari revonya Bapak Ibu bisa yang link pertama nih, ada pembahasannya. Juga nanti Bapak Ibu bisa lewat yang link rekap tugas. Nah, ini saya izin stop share dulu, saya ganti. Oke, kita buka webnya, web tugas Bapak Ibu nih, seperti apa timelinenya. Suara saya masih putus-putus Bapak Ibu atau sudah jelas? Jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, ini portal Bapak Ibu ya. Nah, adanya di mana? Di bit.ly/portal GAB 2 ya, Gemini Academy batch 2. Nah, di sini sudah pasti tadi ya, sudah diikuti langkahnya, konfirmasi mentor, ataupun ada yang ingin memperbaiki silahkan terkait dengan nama, karena memang beberapa temuan ada yang namanya berbeda ya, apakah ada yang nggak sengaja keketik double gitu ya. Nah, ini sesi yang kemarin, minggu kemarin kita sudah bertemu di YouTube Live. Terus bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, nah, silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir di bagian sesi pelatihan, setelah sesi pelatihan. Di sini ada isi. Ya, siap. Ya, Pak. Ya, mohon maaf saya potong Pak. Ini salurannya tadi namanya apa Pak yang ada 99 orang itu? Itu di grup bisa dilihat Pak, saya sering nge-share langkah-langkah, itu di bawahnya ada tulisan saluran. Oke, saya coba stop share ya. Coba atau Bapak buka grup. Nah, di grup. Ya sudah Pak. Nah, di grup itu kan ada, bisa digeser-geser sedikit ke atas gitu. Kalau saya nge-share langkah, itu biasanya ada saluran di bawahnya tulisannya. Oke, saya izin share screen lagi. Kita mulai dari saluran ya Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah masuk ya. Sudah masuk ya? Aman ya Pak? Siap, sami-sami. Nah, ini kalau Bapak Ibu geser-geser nih. Nah, langkah-langkah ini memang wajar Bapak Ibu kalau terlewat ya, karena memang kan chat kita banyak sekali kalau di grup, karena ada diskusi dan segala macam. Nah, Bapak Ibu kalau mau fokus ya bisa geser. Nah, ini saya lihat ada saluran, lihat saluran. Ini bisa Bapak Ibu buka untuk bergabung di saluran. Kalau ini sudah saya buatkan ya khusus buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak terganggu dengan diskusi ya, khawatir karena terlewat jauh. Nah, itu bisa mengikuti step by step yang di saluran ini gitu. Kalau yang saluran khusus dari revonya ada
Tapi biasanya itu hanya hal-hal umum itu Bapak Ibu. Termasuk kemarin juga, Pak gimana sih linknya? Nah di sini sudah ada nih. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu setelah ujian nih. Nah linknya dari mana mendapatkannya? Nah di sini juga sudah saya share langkah-langkahnya. Gitu ya. Oke, kita mulai dari ujian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi setelah mengisi daftar hadir, Bapak Ibu sudah mengisi semua di ruang Zoom ini? Atau ada yang belum? Yang belum boleh silakan Bapak Ibu diklik nanti, atau sekarang juga boleh lah sambil mengikuti gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah masih ini ya. Oke. Link di bit.ly/portal GAB2. Nah, ini Bapak Ibu bisa ketik atau copy ya, dari saluran juga ada Bapak Ibu, biasanya di atas-atas. Nah, ini tinggal Bapak Ibu paste. Nah, ini adalah timeline perjalanan Bapak Ibu ya, mulai dari kemarin sebelum sesi pelatihan ya. Lalu Bapak Ibu sudah mengikuti YouTube live-nya. Lalu daftar hadir. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini dahulu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, kita coba ya. Daftar hadirnya kita buka. Nah, ini Bapak Ibu, diklik rekam saja supaya Bapak Ibu jawabannya tersimpan secara otomatis. ID peserta Bapak Ibu. Nah, ini biasanya suka terlewat nih. ID peserta saya berapa ya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada bit.ly/dashboard GA batch 2. Nah, ini Bapak Ibu bisa buka. Ya, bagi yang belum mengetahui cara mencari nih ID-nya, Bapak Ibu di dashboard ini ada berbagai macam menu. Oke. Statistik ya, di sini dashboard mentor yang mungkin kemarin Bapak Ibu masuk grupnya melalui link kontak mentor di sebelah sini. Lalu ada dashboard peserta. Nah, ini Bapak Ibu menti adanya di sini. Cara mencarinya Bapak Ibu tinggal pilih mau di sortnya atau mau di filternya melalui apa. Bisa melalui nama. Di sini Bapak Ibu bisa cari. Nah, itu ya. Atau Bapak Ibu mau lewat jenjang sekolah, SD, SMP dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa mencarinya di menu dashboard peserta. Di sini ada ID pesertanya Bapak Ibu. Nah, inilah nanti yang setiap Bapak Ibu mengumpulkan tugas, Bapak Ibu perlu nih namanya ID peserta ini dicantumin gitu ya, B2GA dan seterusnya. Lalu ada mentor menti. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa ya, bocor ya sebentar. Nah, saya izin mute dulu ya, Bu Ana. Oke. Bapak Ibu, di sini ada mentor menti. Ini fungsinya Bapak Ibu untuk memeriksa apakah Bapak Ibu tadi sudah konfirmasi untuk memilih mentor. Nah, Bapak Ibu bisa mengeceknya melalui ID mentor ya. Kalau ID saya itu GA001676. Nah, seperti itu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa memfilternya melalui ID peserta. Sebentar, saya mute dulu ya Pak Triyono, izin. Oke, Bapak Ibu juga bisa sesuai dengan nama Bapak Ibu dicari nih, kira-kira saya sudah tersambung belum dengan mentor nih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ketikkan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek. Ini yang sering saya gunakan untuk memeriksa apakah Bapak Ibu nanti dari sini saya lihat di lapor ujian gitu ya. Nah, itu untuk memeriksa ID Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu masukkan ID-nya. Lalu Bapak Ibu ada 3 hal baru apa saja nih diisi Bapak Ibu ya. Misalnya kalau ID saya GA, ini ceritanya ya, atau kita ambil saja satu misalnya gitu. ID Bapak Ibu ya.
B2GA0001 misalnya. Ya, apa hal baru dari sesi ini? Berarti dari sesi YouTube yang live minggu kemarin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu menemukan apa saja ya, silahkan Bapak Ibu tuliskan. Lalu di sesi pelatihan minggu kemarin Sabtu ya, kalau yang lupa nih Bapak Ibu buka lagi portal tadi ya, Bapak Ibu bisa lihat di yang awal sini. Nah, ikuti sesi sini Bapak Ibu bisa memutar ulang rekaman pelatihan minggu kemarin gitu ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu isi, sesuaikan ya, dan seterusnya ya. Saya rasa sih ini nggak usah saya pandu ya, Bapak Ibu bisa mengisi langsung untuk daftar hadirnya. Oke, untuk daftar hadir aman ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu mengikuti ujian sertifikasi ya. Nah, coba kita klik. Nah, di sini ada simulasi yang disediakan oleh Revo Bapak Ibu. Dan memang kalau untuk simulasi ujiannya berbeda cukup lumayan lah dengan yang nanti Bapak Ibu ujian gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa belajar dari sini Bapak Ibu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ingin menggunakan yang link dari yang sudah saya buatkan, Bapak Ibu bisa buka saluran. Di saluran di situ ada tertulisnya simulasi ujian yang alamatnya s.id simulasi_GA. Sini ya, saya coba buka. Bapak Ibu bisa latihan dahulu dari link simulasi yang sudah saya siapkan. Nah, kalau ini berdasarkan ujian tetapi yang sudah saya convert. Oh maaf, tidak bisa dibuka di akun belajar ID ya. Oke, sebentar. Saya stop sharing. Ini tidak bisa dibuka di akun belajar ID ya Bapak Ibu untuk yang simulasi saya, karena memang dibuatnya menggunakan akun biasa. Nah, dia kalau lewat lintas platform gitu nggak mau dia. Oke, Bapak Ibu nanti kalau yang mau simulasi bisa bukanya di yang akun Gmail biasa seperti ini. Ya, di sini Bapak Ibu di s.id _simulasi_GA. Jadi sebelum ujian Bapak Ibu sudah persiapan dulu nih, karena mungkin kalau melihat materi ada banyak sekali slide-nya Bapak Ibu, ada 100-an itu. Ya, kalau Bapak Ibu baca satu persatu agak puyeng juga kayaknya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari sini. Oke. Bapak Ibu bisa mulai tes. Nah, di sini sudah terlihat nih Bapak Ibu. Ada 101 79 unik. Nah, di sini akan terlihat Bapak Ibu ya. Pretest post testnya. Terus ada yang nanya, "Pak, saya udah pretest post test tapi pengen nyoba lagi." Silakan Bapak Ibu gunakan ID-nya, tambahkan saja 1 digit di belakangnya lagi, misalnya 11 gitu, sehingga Bapak Ibu bisa mencoba ulang. Itu ya. Ini untuk latihan simulasi Bapak Ibu. Nah, di sini enaknya Bapak Ibu ada nilai. Kalau yang dari Revo itu tidak ada nilai. Bapak Ibu hanya bisa lihat rangkumannya saja. Gitu. Nah, Pak, maaf Pak, ini potong Pak. Ya, silakan Pak. Itu kan kemarin yang di Revo saya nilainya tuh 78, nggak sampai 80, cuma beda 2 poin. Itu merah. Ya. Itu nunggu berapa lama Pak? Seminggu Pak? Enggak, nanti habis ini kita bahas Pak caranya supaya ini. Tuh. Nah, nanti yang 78 bisa, ataupun yang belum ujian, Bapak Ibu bisa simulasi ini dulu nih. Di sini nanti Bapak Ibu ada pembahasannya juga. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sedikit ya siap. tanya. Ya Pak. Tadi kan saya 10 minggu lalu kan gagal di ujian karena dapat nilai 70-an. Ya. Nah, tadi saya nanya di grup, ternyata ada ibu-ibu ngasih tahu pakai akun email yang lain aja. Nah, saya pakai akun email yang lain, saya ikut ujian lagi, alhamdulillah lulus. Nah, itu gimana ya yang baru ini? Apakah tetap masuk atau gimana? Kalau yang saya pakai email yang yang pribadi gitu. Tetap masuk nanti di laporannya, tetap menggunakan akunnya Belajar ID ya, tetapi nanti emailnya
tetap linknya link yang email Bapak yang ujian terbaru gitu ya. Berarti saya nggak perlu ulang susulan lagi kan, nggak perlu ya? Nggak perlu gitu. Nanti itu kita masuk di pelaporan ya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum bisa dicoba ya untuk simulasinya seperti itu. Baik, makasih Pak ya. Siap, sama-sama Pak Dani. Oke Bapak Ibu, untuk simulasi jelas ya, nanti bisa dipelajari di sini. Jadi Bapak Ibu yang ujiannya 2 kali masih gagal, coba tolong diikuti simulasinya dulu. Mudah-mudahan di sana ada pembahasannya, bisa membantulah minimal Bapak Ibu untuk ujian ulangnya. Gitu ya. Saya izin share lagi untuk terkait ujian. Oke. Nah, ini simulasi, terus juga Bapak Ibu panduan. Nah, di sini untuk ujian Bapak Ibu kita perlu atau ada yang belum ujian sama sekali atau sudah paham semua untuk ujian atau perlu saya step by step langkahnya? Ada yang belum ujian Bapak Ibu? Belum. Oke, kita mulai ya step by step untuk ujiannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka saluran, di saluran saya itu ada link ujian ya, atau bisa Bapak Ibu ketikkan secara manual di alamatnya, yaitu sudah tampil ya. bit.ly/ujian Gemini. Nah, nanti Bapak Ibu akan tampil seperti ini ya. Bapak Ibu pilihnya jangan yang AI Educator Series, tapi Bapak Ibu pilihnya yang Google Certified Educator gitu ya. Lalu klik daftar ujian. Ini bagi yang belum ujian Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu pilihnya di urutan ketiga, yaitu yang pendidik Gemini. Nah, di sini kan ada pendidik level 1, level 2 ini tidak usah Bapak Ibu. Ya, karena memang Pak ini gimana cara ngaktifinnya, ini agak agak lebih mendalam lagi. Jadi kita pilihnya yang urutan ketiga, pendidik Gemini atau Gemini Educator gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau di sini bahasa Inggris, nanti Bapak Ibu bisa diubah ya. Di sini bahasanya diubah ke bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini karena saya sudah mendaftar ya, dia tidak bisa lagi, ataupun yang sudah gagal dia harus menunggu beberapa hari Bapak Ibu. Gitu ya. Pak, gimana saya mau ikut ujian sekarang gitu kan, atau besok gitu. Nah, Bapak Ibu caranya, kalau Bapak Ibu sudah ininya diganti ya, akunnya diganti, ternyata masih tetap nggak bisa juga, ada cara lanjutan supaya Bapak Ibu bisa mengikuti, yaitu caranya klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu Bapak Ibu, nah ini kan new incognito-nya nggak bisa nih Bapak Ibu. Bapak Ibu harus buka akun yang berbeda. Ini saya tambah, saya izin stop share dulu ya. Nah, Bapak Ibu harus login di akun yang berbeda. Oke, contoh saya buka di sini ya. Terlihat semua ya tampilannya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu buka browser Chrome misalnya. Bapak Ibu pilih akun yang berbeda, atau Bapak Ibu bisa tambahkan. Kalau sudah ada akunnya, Bapak Ibu bisa pilih akunnya ya. Kalau belum ada, Bapak Ibu tambahkan di sebelah sini. Gitu ya. Atau Pak, saya sudah punya akun, berarti Bapak Ibu tinggal lihat atau buka akun yang Bapak Ibu sudah punya. Ya, jadi misalnya yang ini gagal, akun saya nih yang tadi ya, yang Suryadi gagal. Nah, buka dengan akun Google yang lain. Ya. Baru Bapak Ibu tadi buka di link ujiannya. Itu bit.ly/ujian Gemini. Enter. Ternyata ketika dibuka, seandainya dibuka nih Bapak Ibu,
di sini tidak bisa dibuka nih Bapak Ibu, karena mungkin kebaca double dia. Di sini mungkin ada banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang nggak bisa kebuka. Nah, caranya setelah Bapak Ibu buka seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih yang new incognito. Di pojok kanan atas pilih yang enggak titik 3, pilih new incognito Bapak Ibu. Atau mode samaran. Ini bagi yang mau ujian tapi nggak bisa dibuka nih, ininya nggak aktif ya. Jadi Bapak Ibu buka dulu akun yang lain ya, lalu pilih titik 3, lalu klik new incognito. Nah, ini mode samaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuknya lewat sini lagi. Nah, nanti Bapak Ibu perlu verifikasi nih, login. Nah, Bapak Ibu login. Kalau misalnya di sini suruh masukin, Bapak Ibu masukin gitu ya. Nah, email Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi Bapak Ibu masukkan akun Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah kalau selama itu akunnya belum pernah dipakai untuk ujian dan belum pernah gagal, Bapak Ibu bisa langsung register di sini. Silahkan bisa dicoba ya Bapak Ibu ya. Untuk yang registrasinya di sini menunggu ataupun sudah abu-abu gitu. Oke, untuk sampai sini Bapak Ibu, untuk ujian ada pertanyaan? Klik register. Nah, nanti Bapak Ibu first name ya. Nah, Pak, kalau namanya cuma satu kata kayak saya, bolehlah namanya disamakan Bapak Ibu gitu ya. Nah, school organisasinya misalnya UPTD SDN Kedaung. Nah, ini pilih personal saja Bapak Ibu ya. Oke, ini kalau ya Pak Eko. Kayaknya ada ini deh, salah teknis saya waktu misi ini nih, yang Pokemon sama Laptop. Ini kita dulu Eko sampai ke walaupun kadang itu ada tiga kata ya. Ya. Judulnya lewat. Nah, jadi sertifikat saya namanya Eko Santoso, tapi judulnya nggak ada gitu ya. Itu gimana? Itu saya kan ngulang lagi tuh. Saya ikut ujian lagi. Nah itu lulus, cuman belum keluar ya ujian kedua. Tapi sudah dilaporin Pak. Nah itu saya belum laporin. Nah, berarti yang kedua bisa dilaporkan Pak, pakai yang tadi kan pakai Eko Budi ya, Santoso gitu. Yang kedua sih saya udah lapor yang ujian, cuman sertifikatnya tapi belum ada ya. Sertifikatnya Pak. Iya. Oke, nanti itu di cara melihat sertifikat ya Pak ya. Nanti saya ajarkan setelah ini. Oke, makasih Pak Eko. Nah, di sini Bapak Ibu silakan isi emailnya, samakan saja boleh. Ya. Job title-nya Bapak Ibu, jangan CEO ya. Pokoknya CEO ya, teacher pilihnya ya. Lalu primary dan secondary education, country-nya Indonesia. Language-nya pilih Indonesia juga Bapak Ibu. Nah, jadi langkah-langkahnya silakan Bapak Ibu ya isikan sesuai dengan yang ada di layar. Teacher ya, guru, terus primary and secondary. Ini wajibnya hanya 2 yang di checklist Bapak Ibu. Tapi mau checklist semua juga boleh, tapi wajibnya hanya 2. Tinggal Bapak Ibu klik next seperti itu. Oke, maka akan tampil seperti ini. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu nanti ada tulisan di sini 14 hari ya, Bapak Ibu wajib untuk mengerjakan expirednya. Tapi kalau untuk batch 2 kemarin sudah diwaro-waro dari tim Revo, kalau bisa sih minggu ya. Kalau misalnya ada kendala baru Bapak Ibu sampaikan, boleh di grup ataupun boleh japri ke saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu ketika sudah seperti ini, Bapak Ibu misalnya mau langsung ujian, kalau sudah siap baru Bapak Ibu pilih yang take exam. Tapi kalau Bapak Ibu baru belajar nyoba-nyoba daftar aja nih, saya masih ada kegiatan mau ngerjainnya nanti malam, Bapak Ibu jangan ya diklik take examnya,
karena ini langsung Bapak Ibu ujian, itu langsung otomatis dihitung waktunya ya 2 jam Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu mau lanjutin malam sudah tidak bisa, pasti Bapak Ibu akan gagal karena sudah dianggap Bapak Ibu sedang proses mengerjakan ujian tapi tidak selesai ya. Nah kalau seperti itu Bapak Ibu pilihnya yang butuh GCE loan page ya, kalau belum siap untuk ujian. Nah nanti akan kembali lagi ke awal Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu misalnya mau lanjut lagi, tinggal continue exam. Nah di sini Bapak Ibu ujian yang tadi masih nampil karena Bapak Ibu belum take exam gitu ya. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu sudah siap mengerjakan ujian baru boleh mengklik tombol take exam. Tapi kalau belum boleh belum siap, nah jangan diklik tombol take exam gitu ya. Baru Bapak Ibu take exam baru nanti kerjakan. Oke, sampai sini untuk proses ujian Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Daftar ujiannya. Saya barusan nyobain Pak. Ya. Cuman tulisannya silakan datang kembali lain waktu. Bapak sudah buat incognito? Barusan Bapak. Beberapa menit yang lalu itu kita sudah mode. Oke, saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Gimana sih Bapak Ibu? Itu biasanya kenapa suruh coba ulang, kan gagal nih. Bapak Ibu harus loginnya menggunakan akun baru gitu ya. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Tolong disimak Bapak Ibu yang masih gagal belum ujian. Saya ulang untuk Bapak Ibu gimana sih tadi suruh ulangnya nunggu 14 hari dan seterusnya gitu ya. Itu Bapak Ibu artinya Bapak Ibu kebaca masih yang di akun yang sama gitu ya. Nah untuk Bapak Ibu sudah kelihatan tampil Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya kecepatan bilang ya Bapak Ibu ya, khawatir tadi terlewat ya. Oke. Bapak Ibu buka browser baru ya. Lalu Bapak Ibu kalau akunnya belum di login ya, buka Google Chrome, seperti ini akan tampilnya. Bapak Ibu boleh tambah gitu ya, atau Bapak Ibu pilih guest mode juga boleh, nggak masalah. Yang terpenting adalah Bapak Ibu lingkupnya itu dipisahin dulu ibaratnya dengan akun yang lama itu Bapak Ibu. Kalau sudah pisah terus Bapak Ibu misalnya, oh tadi saya pakai akunnya yang belajar ID nih kayak gini, saya mau buka lagi pakai akun saya, ini belum pernah ikut ujian. Nah Bapak Ibu tinggal pilih misalnya seperti ini, akan tampil seperti ini. Misalnya ini tidak bisa diklik, suruh nunggu beberapa hari gitu ya, karena ini kan saya belum ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih yang titik 3 nih, yang paling krusial di sini Bapak Ibu. Pilih yang titik 3, pilih yang new incognito window. Nah ini Bapak Ibu biar tidak campur nih ruangannya dengan yang sudah Bapak Ibu ujian gitu ya. Kalau sudah masuk ke mode samaran atau mode incognito, baru Bapak Ibu buka ulang ya link yang tadi yang bit.ly ya, ujian Gemini. Nah suruh verifikasi, Bapak Ibu verifikasi saja login dengan akunnya masing-masing yang ingin diloginin dan seterusnya gitu ya. Kalau udah nyampe sini saya yakin Bapak Ibu sudah paham untuk lanjutan di ujiannya gitu ya Pak ya. Sudah jelas? Nah, bisa sambil dicoba Pak biar nanti khawatir sudah lip zoom masih bingung nih gitu ya. Oke mantap, kita lanjut laporan Bapak Ibu ya. Laporan itu kan ada link ujian Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di saluran itu nanti bisa lanjut di langkah di bawahnya. Saya izin share screen lagi. Nah ini kan Bapak Ibu tadi sudah sampai langkah sini ya Bapak Ibu ya, tinggal lapor ujian nih yang sebelah sini belum. Nah Bapak Ibu ada langkahnya di bawahnya. Nah untuk Bapak Ibu melihat ada di mana sih sertifikatnya tadi ya Pak, sertifikat saya yang sudah dibenerin yang Eko Budinya di mana nih, yang sudah ada nama tengahnya.
Nah, Bapak Ibu bisa buka di Edu Certification ini, diklik. Nah, ini diklik. Asal Bapak Ibu bukanya pakai akun yang sama. Kalau Bapak Ibu bukanya tidak menggunakan akun yang sama dengan Bapak Ibu ujian yang lulusnya, Bapak Ibu kosong di sini ataupun nanti di sini gagal, gitu ya. Nah, harus dibukanya adalah akun yang sudah Bapak Ibu lulus ujiannya. Contoh di sini misalnya saya ada di sini. Nah, ini bisa dibuka di sini. Link yang tadi diklik, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, kalau misalnya linknya tidak ada di sini juga Bapak Ibu bisa lihat di pojok sebelah kiri, kliknya yang tombol hasil, gitu ya, atau result kalau bahasa Inggrisnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang di your exam certification-nya, lihat sertifikat ya, lihat sertifikasinya. Nah, oh maaf ya, share screen saya nggak nampil ya, sebentar. Share screen saya masih yang lama. Oke, izin share screen aja Bapak Ibu. Saya ulang yang di sertifikat tadi ya Bapak Ibu. Nah. Oke, sekarang sudah tampil ya. Maaf tadi masih tampilannya yang lama. Oke, Bapak Ibu, tadi saya ulang. Bapak Ibu buka yang dari link di saluran saya. Bapak Ibu ketika sudah buka di sini educertification.google/myresult. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Gitu ya. Kalaupun tadi tidak tampil seperti ini, misalnya tadi pas di daftar ujian, Bapak Ibu bisa kliknya yang hasil di sebelah kiri atau result kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, baru Bapak Ibu klik yang lihat sertifikasi. Di sini ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa unduhnya melalui klik tombol download ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu pilih yang PDF ya ataupun gambar. Nah, lebih baik saya menyarankan yang PDF saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendownload sertifikat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu copy link yang paling atas ini Bapak Ibu, di bagian kotak link, kotak alamat. Nah, ini Bapak Ibu copy untuk lanjut ke langkah untuk melaporkan. Nah, hasil di sini langkah ketiga Bapak Ibu. Tuh. Sampai sini terlebih dahulu Bapak Ibu untuk melihat sertifikat dan mengcopy linknya. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba buka ya untuk laporan hasil sertifikasinya. Kita klik. Oke, kita langsung saja ke bawah. Oke, lalu sini ya, bit.ly lapor ujian GA 26B2. Nah, ini kenapa munculnya seperti ini, karena saya sudah pernah ngirim Bapak Ibu ya. Nah, terus juga misalnya ada yang salah input paspor, nama saya nggak keluar-keluar, udah nungguin 24 jam nih. Nah, Bapak Ibu bisa buka linknya lagi dengan akun yang sama, tapi ya nanti akan muncul di sini edit your response. Nah, Bapak Ibu klik nih. Tapi kalau yang belum melaporkan, nanti tampilannya seperti ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ketika melaporkan ujiannya, ini dicentang saja ya supaya terekam. Nah, yang pertama Bapak Ibu pilihnya saya dilatih oleh Revo. Ya, karena memang pelatihannya kan berdasarkan yang minggu kemarin, yang Sabtu kemarin ya. Oke, pilihnya yang saya dilatih oleh Revo, nama lengkap Bapak Ibu ya, email belajar ID, saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya. Kerja sebagai pendidik, dipilihnya ini sesuaikan dengan jenjang Bapak Ibu, NPSN dan seterusnya ya. Nah, ini sesuaikan saja dengan Bapak Ibu, klik next. Nah, di sini juga kadang Bapak Ibu ada yang salah pengisian juga nih ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Di ID peserta ini, kalau GA itu ID mentor ya Bapak Ibu. Kalau ID peserta tadi yang depannya adalah B2GA. Tuh, Bapak Ibu ngisinya yang B2GA. Jadi Bapak Ibu di sini mengisinya B2GA sesuai dengan ID Bapak Ibu 00 berapa. Nomor WhatsApp gitu ya, ID mentor. Nah,
Nah, ID mentor yaitu ID saya Bapak Ibu, di GA 001676. Ya, hasil ujian lulus. Klik next. Nah, ini nggak bisa karena oke, oh ini di link yang pertama ya. Kosong. Nah, itu ya. Kebanyakan kosongnya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu selanjutnya link bukti ujian. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu copy yang di atas ini Bapak Ibu. Di alamat ini hasil sertifikat Bapak Ibu ya, di kotak alamat yang atasnya Bapak Ibu copy. Nah, lalu Bapak Ibu pindahkan di sini bagian bukti lulus ujian Gemini Certified Educator. Nah, isi linknya di sini paste di sini Bapak Ibu. Yang depannya edu.google.accredible.com itu ya. Nah, ini silakan saja Bapak Ibu diisi sesuai dengan Bapak Ibu ya. Terus juga ini tips and trick saja ini ya. Ini saya mah iseng saja. Tipsnya apa Bapak Ibu kira-kira untuk teman-teman yang lain. Baru klik submit. Oke. Sampai sini untuk laporan Bapak Ibu, laporan ujian. Ada pertanyaan? Sudah jelas Bapak Ibu? Atau ada yang masih terkendala untuk ujian? Sudah jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menyusul ya Bapak Ibu yang belum, sehingga nanti mudah-mudahan kita bareng-bareng lah ya, masuk bareng-bareng, lulus juga bareng-bareng ya, sampai dengan nanti pengimbasan. Amin. Oke, untuk tugas perlu dijelaskan ulang Bapak Ibu. Upload tugas itu nanti ada tiap minggunya Bapak Ibu, nanti akan saya share di saluran. Kita sudah masuk ke minggu kedua, oke ya. Nanti besok mungkin ya saya share lagi perkiraan untuk minggu ketiga. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba tuh untuk minggu ketiga. Oke, perlu, oke siap. Oke, saya izin share screen lagi. Saya kembali lagi ke saluran Bapak Ibu, karena memang banyak di sana ya saya memberikan informasi supaya tidak tumpang tindih. Nah, ini berarti sudah selesai, tadi sudah dilatih dengan Revo. Nah, seperti ini ya. Nanti tantangan minggu 1 berarti yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Nanti di sini ya, kayak kemarin buka games. Nah, ini ada langkah-langkah yang diarahkan oleh Revo. Lalu ada bukti karya. Bukti karya ini Bapak Ibu, linknya hanya 1. Jadi untuk minggu kedua linknya itu juga sama, minggu ketiga sama juga linknya itu. Paling nanti Bapak Ibu pilih yang kategorinya itu, nih fiturnya yang berbeda ya, kayak minggu kemarin create image, terus minggu kedua nanti adalah canvas, minggu ketiga Bapak Ibu akan kita gunakan Google LM atau Google Notebook gitu ya. Itu untuk tugas minggu ketiga. Baru klik kirim. Nah, ini infografisnya saya pisahkan di bawah, Bapak Ibu bisa langsung kopas. Ini captionnya ya. Nah, terus bagaimana Pak? Kita coba ini ya, langsung silakan Bu Fitri. Suaranya agak ngambang Bu Fitri. Maaf Bu Fitri, masih ngambang apa di speaker saya atau di speaker Bapak Ibu juga? Agak kurang jelas suaranya. Nggak jelas, nggak kedengeran. Ya. Suaranya. Atau Bu Fitri boleh minta tolong diketik, nanti kita bahas. Ya, suaranya mohon maaf agak ngambang di saya. Oh, sama ya? Siap Bu Fitri, semangat pokoknya. Oke, kita sambil menunggu Bu Fitri mengetik, kita lanjut
di uji coba mengisi ya form bukti karya. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk laporan bukti karyanya. Nah, ini rekam ya. Kenapa untuk selalu direkam? Supaya Bapak Ibu kalau tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba mati, Bapak Ibu bisa melanjutkan gitu ya. ID peserta Bapak Ibu yang tadi ya, B2GA. Nah, ini ya B2GA dan seterusnya. B2GA. Berapa tadi ya kosongnya? Oke, kategori bukti karya ini Bapak Ibu sesuaikan dengan bukti karya yang Bapak Ibu buat untuk perencanaan kah, untuk pembelajaran, penilaian ya, atau untuk administrasi misalnya yang di luar guru ya, atau untuk administrasi guru juga bisa. Nah, lalu yang kedua, Gemini membantu saya. Nah, ini Bapak Ibu tuliskan satu refleksi. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas mingguan tadi. Nah, ini contohnya Gemini bisa membantu saya membuat quiz, atau Gemini membantu saya membuat gambar infografis ya terkait materi apa gitu. Gemini membantu saya membuat MPI ya, terus apa dan seterusnya. Itu silakan Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu isi. Nah, ya Bu Juwaria ada pertanyaan? Oke, untuk link tugas minggu pertama sudah diisi atau belum? Itu kebetulan dari revonya itu tidak ditampilkan di dashboard ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga untuk mengeceknya itu nggak bisa. Jadi dashboard ini tidak ada bukti lapor tugas. Kalau misalnya Bapak Ibu kurang yakin, boleh Bapak Ibu kirim ulang. Karena ini bisa dikirim 2 kali Bapak Ibu formnya. Gitu ya. Jadi bukan sekali edit tapi bisa Bapak Ibu mengirim beberapa kali karena memang ini satu pintu di sini untuk bukti karyanya. Gitu ya. Sesuaikan minggu 1 klik image, minggu kedua kanvas, minggu ketiga nanti adalah kok nggak ada di sini. Harusnya ada Google Notebook ya. Mungkin nanti coba saya tanyakan, Google Notebooknya nggak ada. Mungkin ke hapus kemarin perasaan ada di sini Google Notebook nih di urutan ke sini Bapak Ibu. Oke, mungkin ini terhapus kali ya atau kurang, nanti coba saya tanyakan ya ke revonya untuk minggu ketiga. Lalu promnya yang Bapak Ibu gunakan itu copy ke sini. Jadi buka Gemini, promnya apa di Gemini, nah Bapak Ibu pindahkan ke sini, copy paste gitu ya. Terus ini link post media sosial Bapak Ibu. Nah, ini pokoknya yang ada di gambar bawah ini Bapak Ibu bisa copy paste nih. Dari mana? Dari Bapak Ibu hasil share ke FB atau IG, Twitter, LinkedIn ya. Itu Bapak Ibu. Nah, hashtagnya ini ya, tag revo. Ini juga bisa Bapak Ibu nanti lihat di saluran. Sudah ada juga, tinggal yang tadi ya, copy-copy. Jadi ini linknya Bapak Ibu. Kalau Instagram berarti www.instagram.com apa gitu ya. Bapak Ibu share dari Instagramnya masing-masing misalnya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Coba saya buka Instagram, sudah login belum ya? Oh, masih login ya. Nanti kalau bingung kita bahas lah ya cara share. Tapi saya yakin sih Bapak Ibu sudah bisa ya nge-share link ya. Tinggal biasanya panah ke kanan tuh biasanya ada share gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kirim ke sini. Nah, untuk bukti karya ruang GTK ini opsional Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu boleh mengisi ya, ataupun Bapak Ibu tidak diisi juga nggak masalah nih. Ini dikosongkan boleh karena tidak ada bintangnya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengisi, Bapak Ibu bisa nanti pilih ya, bisa lewat Google Slide ya, atau Bapak Ibu bisa masukkan di Microsoft Word. Kalau Microsoft Word lebih gampang, save as bisa PDF ya. Nah, kayak gini. Ini kan bikin slide baru, terus Bapak Ibu screenshot hasilnya di sini ya. Misalnya kayak gini ya, saya tampilkan contoh saja. Terus ini saya screenshot, misalnya seperti ini. Terus Bapak Ibu paste di sini. Nah, kalau untuk di ruang GTK
lebih baik tambahkan link, sertakan link Bapak Ibu, karena kalau tampilannya seperti ini aja nanti yang buka ruang GTK bingung ini maksudnya apa gitu kan. Nah, Bapak Ibu tambahkan link di sini. Bapak Ibu bisa pilih yang bagikan link ya, berbagi salin konten, atau bisa di download Bapak Ibu, download terus Bapak Ibu masukin misalnya ke Google Drive, atau kalau yang kemarin gambar, kalau gambar bisa ya langsung share ya, misalnya infografik lah. Nah, infografik ini bisa Bapak Ibu klik sini, pilih, oh dia tidak bisa ini ya, berarti langsung ya. Coba Classroom kita lihat Bapak Ibu, ada linknya enggak ya? Oke. Nah, di sini nih Bapak Ibu ada link ya. Kalau bingung di sini, oh nih nggak bisa di share nih, bisanya ke Classroom. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ke mini canvasnya. Ini bisa klik kanan Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu pilih copy link address. Nah, ini link yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, itu ya. Nanti akan muncul situ ya. Bapak Ibu juga. Nah, di sini mulai petualangan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan di bawah presentasi tadi. Tambahkan teks ya. Bapak Ibu paste ke sini. Nah, kalau lebih enak lagi, Bapak Ibu klik gambarnya, klik kanan, pilih Bapak Ibu di sini. Oke. Nah, di sini yang gambar sisipkan link Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu bikin PDF itu yang di ruang GTK bisa otomatis download PDF, lalu ngeklik PDF-nya itu langsung ngebuka alamat linknya. Nih. Terus bagaimana lagi, klik file, lalu pilih download, pilihnya yang PDF Bapak Ibu. Jadi ini untuk menyiapkan file PDF dari Bapak Ibu untuk dikirim ke ruang GTK. Nah, ini udah ya. Ini coba saya buka. Oke. Nah, ini ketika PDF-nya dibuka, Bapak Ibu, saya klik ini, dia akan membuka link. Nah, yang sudah Bapak Ibu tadi sematkan hyperlinknya gitu ya. Nah, jadi teman-teman di ruang GTK nanti bisa nyoba. Jadi itu cara yang PDF-nya Bapak Ibu ya. Oke, cara membuat file PDF-nya. Terus habis dibuat file PDF-nya, download PDF, upload ke rumah pendidikan. Nah, ini diklik linknya, Bapak Ibu bisa tambahkan di bukti karya Bapak Ibu. Diklik bukti karya. Oke, saya perlu masuk ulang sesinya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini bagi yang mau untuk mengupload ke ruang GTK ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tidak juga tidak kewajiban ya. Nah, Bapak Ibu pilih yang karya saya. Nah, lalu tambah karya gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada petunjuk lain nggak? Oh, tidak ya. Berarti boleh bebas karyanya kita sesuaikan saja. Misalnya Bapak Ibu karyanya terkait dengan bahan ajar, berarti pilih bahan ajar gitu ya. Oh, terkait dengan Bapak Ibu bikin modul ajar, berarti pilihnya yang modul ajar. Oh, nggak ada di sini, pilih saja lainnya. Ya, misalnya tadi saya bahan ajar, lalu Bapak Ibu pilih yang dokumen, karena tadi Bapak Ibu formatnya adalah PDF. Nah, di sini Bapak Ibu bisa unggah dengan cara mengklik di sini Bapak Ibu. Ya, lalu pilih dokumen tadi, atau Bapak Ibu juga bisa drag and drop. Klik tahan geser. Nah,
Oh, berarti nggak bisa nih ya. Coba kita ulang sekali lagi. Oh, berarti tidak berfungsi ya drag and dropnya. Berarti Bapak Ibu cukup langsung diklik di sini saja nih, gambar yang awan. Gambar awan ini diklik, Bapak Ibu pilih ya tadi hasil unduhan tadi. Ini tadi belum saya kasih nama, misalnya apa gitu ya, pembelajaran. Ya, pembelajaran apa, lalu sendiri nama Bapak Ibu biar lebih filenya lebih tertata gitu ya. Pilih klik filenya, klik buka. Nah, tunggu prosesnya. Lalu pilih unggah Bapak Ibu. Ya, kasih judulnya apa, deskripsinya apa ya. Di sini kita bisa copy saja yang tadi. Nah, deskripsinya tentang petualangan unsur infeksi cerita misalnya. Nah, bisa kita copy, kita pindahkan ke yang tadi. Sudah, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu pilih SD, SMP atau seterusnya ya. Sebentar, saya izin mute dahulu. SD pilih, lalu kelasnya kelas berapa tadi, contohnya misalnya kelas 5 Bapak Ibu. Mata pelajarannya apa, misalnya tadi bahasa Indonesia, kita pilih. Kurikulumnya 2013 atau kurikulum Merdeka, tadi Merdeka ya, pilihnya yang bawah berarti. Nah, jenis bahan ajar Bapak Ibu, misalnya referensi materi ya. Nah, di sini Bapak Ibu centang bahwa tidak plagiasi, baru terbitkan gitu ya. Ini untuk langkah-langkah jika Bapak Ibu mengirimnya di bukti ruang karya, tapi opsional ya, silakan Bapak Ibu ingin menambahkan di sana atau enggak. Ini buat Bapak Ibu ya, karena ini nanti melekat nih sampai Bapak Ibu pensiun, Bapak Ibu akan punya bukti karya di sini. Ini contoh saya, ini tidak saya simpan ya karena tadi ngasal. Nah, ini bukti karya Bapak Ibu. Karya saya, nah di sini akan terlihat ya karya-karya Bapak Ibu. Nah, saya masih sedikit nih, Bapak Ibu bisa tambahin nanti karya-karyanya ya. Terus linknya di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu klik karya Bapak Ibu, lalu klik bagikan, lalu salin link. Nah, link inilah yang Bapak Ibu nanti paste ke sini Bapak Ibu, ke ruang bukti karya di sini. Untuk yang Bapak Ibu jika mau di-share juga di ruang GTK ya, baru saya setuju kirim. Gitu. Jadi itu langkah untuk Bapak Ibu mengumpulkan bukti karya mingguan gitu ya. Jangan ditumpuk-tumpuk ya Bapak Ibu ya, khawatir makin numpuk makin banyak makin bingung gitu ya. Oke, makin kerjanya makin banyak. Oke, mohon maaf kalau ada chatnya yang kelewat ya. Tadi Bu Fitri sudah jelas Bu Fitri atau tadi sebentar mana ya? Oke. Atau ada yang ingin tanyakan sambil saya coba baca-baca kolom komentarnya Bapak Ibu? Saya coba izin, saya baca komentar. Di dashboard ujian, Bu Kokom baru laporan ya, harus 24 jam Bu Kokom. Apalagi saya nggak bisa upload Pak, GTK gagal terus. Bu Nelly tidak bisa upload di GTK nya, keterangan gagalnya apa Bu Nelly? Unggah bukti karya tidak bisa dilihat ya Bapak Ibu untuk dashboardnya karena tidak ditampilkan sama Revo. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ada tulisan sudah berhasil terkirim ya berarti sukses gitu ya. Request a mapping question. Oke. Tugas yang pertama ada di mana Pak Sobirin? Yang tugas pertama bisa dicek dahulu di saluran gitu ya. Tugas minggu 1 minggu 2 sama betul, formnya sama. Oke, untuk tugas ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke pengimbasan. Tugas minggu kedua. Oke, saya izin share Bapak Ibu di WhatsApp channel Saluran. Jangan lupa bergabung ya Bapak Ibu, karena ini membantu Bapak Ibu perjalanan di Gemini Akademinya, gitu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya sudah ada tantangan minggu pertama. Ya, berarti ini ada tugas pertama, ya tugas bukti pertama, bukti karya pertama. Lalu di sini ada Bapak Ibu bisa copy paste ya, prom-promnya dan seterusnya, contoh-contohnya. Nah, ini contoh screenshotnya ya. Terus ini langkah-langkahnya di tugas minggu kedua menggunakan kanvas kalau minggu kedua Bapak Ibu. Oke, ini langkah-langkahnya, ini prom, captionnya. Nah, ini contoh screenshotnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu nanti lampirkan di sosial media, dikirimkan ke sosial media Bapak Ibu. Oke, tugas minggu ketiga, insya Allah kalau nggak nanti malam atau minggu ya, mudah-mudahan sama dengan batch 1, jadi saya kirim di saluran juga, gitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk tugas ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Ya, untuk tugas mingguan mohon maaf tidak bisa diperiksa ya. Kalau Bapak Ibu ragu boleh kirim ulang lagi saja ya, daripada Bapak Ibu ragu bingung udah belum ya, gitu ya. Bapak Ibu bisa kirimkan ulang di tugasnya kalau misalnya ragu. Oke, kalau tugas sudah, baru sesi yang terakhir di pengimbasan Bapak Ibu. Oke, kayaknya sepertinya sudah ya. Kita lanjut. Nah, ini yang paling krusial biasanya nih, pengimbasan Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya pengimbasan kalau Bapak Ibu ingin pemanasan, bisa dicoba pengimbasannya ke murid dulu nih ya, sebelum pengimbasan ke guru-guru lain. Jadi pemanasan dulu lah istilahnya gitu ya. Nah, kalau sudah ke murid sudah oke, baru Bapak Ibu bisa pengimbasan ke guru-guru. Pak, strateginya gimana? Nanti kita bisa diskusi ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat tampilannya dahulu, pengimbasan itu seperti apa. Oke, kita masuk ke langkah keempat Bapak Ibu. Kalau langkah kelima ini tadi beberapa sudah ya, dan juga nanti menyusul di mingguan ketiga dan seterusnya. Pak, ini belum ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dilakukan yang keenam itu kalau sudah semua Bapak Ibu melakukan bukti karya dan pengimbasan, baru Bapak Ibu mengisi form ini yang keenam. Form isian ini fungsinya untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud gitu. Kalau yang kemarin kan sertifikatnya itu sertifikat internasional dari Google ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu untuk mengajukan sertifikat dari Kemendikbud. Nanti yang bisa dimasukkan ke My ASN biasanya itu kalau bagi yang guru ASN Bapak Ibu. Nah, oke, kita masuk ke pengimbasan. Diklik Bapak Ibu, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang paling penting di sini link paling atas Bapak Ibu, panduan pengimbasan. Silakan diklik Bapak Ibu. Nah, di sini ada tanya jawab ya, ada faxnya dan seterusnya. Nah, deskripsi tahapannya. Nah, Bapak Ibu, saya izin perbesar supaya terlihat. Oke, nomor 1 sudah kita lewat saja lah ya. Oke, publikasikan pengimbasan. Nah, ini poster Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa oke, sebentar. Ini sama ya linknya Bapak Ibu ya, link tahapan Bapak Ibu yang pertama itu. Nah, jadi langkah 1 lewati saja. Nah, langkah kedua ini publikasi, kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu ada panduan dalam membuat poster. Bapak Ibu. Nah, yang penting ini bisa Bapak Ibu nanti gunakan logo-logonya, ini harus ada dalam poster Bapak Ibu untuk membuat pengimbasan. Jadi langkah pertama membuat poster. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa klik kanan salin ya, atau Ctrl C ya. Pak,
saya pakai yang kemarin bisa nggak? Bisa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai yang kemarin tuh, yang Bapak Ibu sudah buat, yang menggunakan apa namanya kemarin iseng-iseng di saluran ya. Nah itu bisa Bapak Ibu buat tuh yang belakangnya Gemini, logo Gemini. Nah yang penting ini logo ininya ada, Bapak Ibu copy. Nah terus logonya silakan Bapak Ibu bisa dipilih ya, logo Gemininya dan sampai juga dengan Gemini Akademinya. Nah ini link posternya Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, bisa diklik ini Bapak Ibu linknya untuk Bapak Ibu membuat poster. Berarti kan tadi acuannya 2 ya Bapak Ibu. Ada logo ini logo yang seperti ini ya, 1 2 3 4 5 logo ini. Tinggal klik kanan, copy, salin. Kalau Bapak Ibu ingin buatnya di Gemini juga boleh ya, bantu dengan Gemini. Kita coba salin ya Bapak Ibu ya, salin, pindah ke Gemini seperti kemarin ya. Dia bisa paste nggak ya? Oh berarti mesti download ya Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu download panduannya Bapak Ibu, file download. Yang enak sebagai PPTX. Nah nanti kalau udah PPTX tuh Bapak Ibu udah bisa edit-edit nih, gitu ya. Nah lalu nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu, minimal nih. Jadi ada logo yang paling atasnya, saya zoom, ada logo paling atas yang ini. Terus juga ada logo Gemininya. Tadi boleh Gemini yang seperti ini, atau boleh logo Gemini yang ada tulisan Gemininya atau Gemini Academy. Itu Bapak Ibu. Nah, terus nama lengkap Bapak Ibu. Kalau yang sebelah kanan ini misalnya Bapak Ibu ingin kolaborasi nih, ingin bareng-bareng sama teman-temannya. Ya, kalau bareng-bareng kan biasanya lebih ringan ya. Nah, ini bisa beberapa nama di sini. Jadi posternya, nah Bapak Ibu klik yang bawah sini, nanti akan muncul beberapa contoh ya dari peserta sebelumnya nih. Ya, ini contoh-contoh, ini bisa Bapak Ibu karena saya belum bisa masuk ya, hanya lihat saja. Bapak Ibu bisa download ya, ataupun menggunakan yang ini. Nah, ya silakan Pak, saya boleh nggak pakai cara kemarin yang di saluran? Boleh. Tinggal ini, kalau tadi misalnya nggak bisa di copy, screenshot saja. Screenshot logonya ya, tinggal pindahin ke Gemini. Nah, saya coba buka yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Itu kan sebagai latihan sebenarnya Bapak Ibu, yang iseng-iseng kemarin. Masih ada nggak ya di salurannya? Saya coba share Bapak Ibu salurannya. Geser sedikit ke atas ya Bapak Ibu ya. Nah, nih yang bagian pagernya banyak nih Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa contohnya yang tadi ya, poster tadi. Contohnya, nah ini Bapak Ibu bisa menggunakan prompt ini. Nah, ini bisa sambil diganti-ganti lah ya, perintahnya disesuaikan juga dengan persyaratan tadi, gitu ya. Kan karena di atasnya juga ada ini, berarti tambahkan juga. Nanti saya bagikan lagi di saluran ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin bikin posternya secara otomatis menggunakan Gemini, gitu ya. Oke, saya izin baca ini sedikit Bapak Ibu. Pengimbasan untuk tingkat SD. Nah, pengimbasan itu yang wajib untuk tingkat SMP sama SMA Bapak Ibu. Untuk SD silakan diperbolehkan. Tapi kalau untuk mungkin SD kelas 6, kelas 5 gitu ya. Nah, kalau untuk untuk TK itu hanya ke guru saja, ke murid tidak wajib. SD juga tidak wajib. Tapi kalau mau diimbas ke murid silahkan juga, nggak masalah. Murid kelas tinggi.
Tadi yang ini sudah ya, Pak Eko ya. Nggak masalah Pak Eko, kalau misalnya baru adanya sertifikat itu nggak masalah. Dicoba diajukan, tunggu 24 jam. Panduan yang saya buka itu tadi Bapak Ibu ya, semuanya pokoknya ada di mana Bapak Ibu ya. Saya share screen lagi ya. Kita kembali lagi ke yang tadi. Semua ada di portalnya Bapak Ibu nih. Nah, bit.ly portal GAB2. Nah, semuanya ada di sini Bapak Ibu ya. Tahapan-tahapannya juga ada di sana gitu ya. Nah, tadi kita sudah sampai di, saya buka lagi ya, di tahapan keempat ya, panduan pengimbasan. Diklik, saya ulangi ya Bapak Ibu, tadi ada yang bertanya. Lalu Bapak Ibu klik yang atas ini, panduan pengimbasan ya. Tadi kita sudah masuk ke tahap sini Bapak Ibu, nomor 2, publikasi pengimbasan, membuat poster ya Bapak Ibu. Untuk membuat poster, kira-kira ada pertanyaan? Jika perlu nanti saya kirimkan cara membuat poster di Gemini ya, otomatis kayak kemarin ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut Bapak Ibu ke persiapan pengimbasan. Untuk ini udah ya poster ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sejauh ini kalau sudah melakukan Gemini, insya Allah bisa lah membuat poster. Oke, untuk persiapan kita klik panduan pengimbasan Bapak Ibu. Ini sepertinya sama ya. Oke, berarti ini yang sudah kita sama ya Bapak Ibu ya. Nomor 3 berarti tidak perlu diklik. Oke, berarti tadi ya, nomor 2 untuk poster, nomor 3 tidak perlu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pengimbasan guru. Nah, materinya sama seperti Bapak Ibu sebenarnya ya. Ada agak banyak ini. Pak, boleh tidak saya bikinnya lebih ringkas? Boleh Bapak Ibu, disesuaikan. Nah, yang penting Bapak Ibu tidak menghilangkan logo-logo yang ada di slide gitu ya. Kan ada 61 total nih. Nah, itu Bapak Ibu. Ini kan agak banyak ya. Silakan Bapak Ibu boleh rangkum, boleh Bapak Ibu sesuaikan ya. Yang mana yang ingin Bapak Ibu fokus, yang penting mungkin bisa lanjut ke taksnya apa sih. Kalau kayak gini kan bisa di skip ya Bapak Ibu ya, sekilas tuh Bapak Ibu untuk pengimbasannya, materinya. Nah, ini bias itu wajib Bapak Ibu. Terus halusinasi itu seperti apa, ini Bapak Ibu nanti sampaikan ke guru-guru yang Bapak Ibu imbas ya. Ini boleh Bapak Ibu rangkum, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, promnya itu bagaimana gitu ya Pak. Saya udah bikin Gemini ya, menggunakan prom biasa, tapi hasilnya kadang bagus, kadang jelek. Nah, ketika jeleknya itu Bapak Ibu coba gunakan kerangka prom parts. Nah, yang ada di sini Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu bisa mengikuti ya, mengikuti dengan langkah-langkah yang ada di parts persona ya, perannya sebagai apa, terus tujuannya ya, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Ini untuk materi lumayan banyak soalnya, jadi silahkan saja disampaikan yang pentingnya. Nah, dari materi ini yang pentingnya juga peserta ya, pengimbas Bapak Ibu itu diajarkan untuk ujian ya, langkah-langkah yang sama dengan yang tadi kita sama-sama coba di awal Bapak Ibu untuk ujian. Karena di sini nanti sama dengan Bapak Ibu ada laporannya juga, laporan ujian gitu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ajarkan, kalau Bapak Ibu tadi pilihnya dilatih oleh Revo ya, Bapak Ibu pilihnya ajarkan yang ini, saya peserta pengimbasan. Jadi jangan kebalik ya Bapak Ibu, khawatir Bapak Ibu masuknya ke peserta pengimbasan, pengimbasan masuknya yang ke dilatih di Revo gitu ya. Jadi poin pentingnya di sini saja Bapak Ibu, nanti untuk yang pelaporan Bapak Ibu ya, kalau sudah ujian laporannya pilihnya yang saya peserta pengimbasan. Tenang aja Bapak Ibu, nanti saya kirim juga langkah detailnya di saluran, pokoknya semuanya ada di saluran. Nah, link ujian sama, link ujiannya juga Bapak Ibu ya. Jadi peserta pengimbasan Bapak Ibu berikan sedikit materi,
Kalau Bapak Ibu perlu menggunakan link simulasi, gunakan link simulasi saya ya. Jangan Bapak Ibu buka ujian terus Bapak Ibu tampilkan ujiannya di layar, jangan, bahaya kalau itu ya. Tapi boleh pakai yang link simulasi saya karena itu sudah diubah sedikit-sedikit soalnya, tidak sama persis dengan yang di ujian ya Bapak Ibu. Oh, ini linknya salah nih. Di sini ini ada sedikit miss ya Bapak Ibu ya. Ini tulisannya untuk ujian tapi hyperlinknya ke lapor. Berarti Bapak Ibu copy manual ini ya. Ini kayaknya agak belum diedit ya sama pihak Revo. Jadi yang di copy yang ini ujian Gemini Bapak Ibu. Kalau yang Bapak Ibu klik itu link laporan tuh kan. Sama ya tuh, tampilannya sama dengan yang tadi ya. Jadi ujiannya pun sama Bapak Ibu dengan Bapak Ibu ya. Jadi yang Bapak Ibu imbas juga ikut ujian. Bedanya apa? Bedanya mereka tidak dapat sertifikat dari Kemendikbud. Sertifikatnya nanti kita akan pelajari. Sertifikatnya dari Bapak Ibu gitu. Nanti Bapak Ibu sendiri yang membuat sertifikat untuk peserta. Oke. Untuk materi guru tadi itu ya Bapak Ibu. Lanjut ke materi murid. Materi murid juga ini banyak juga Bapak Ibu ya. Kalau saya rasa sih untuk pengenalan pilih-pilih saja ya yang menurut Bapak Ibu penting disampaikan ke murid, silahkan ya. Nanti juga ada di saluran Bapak Ibu ya. Mungkin mulai Senin itu sudah saya jabarkan detail-detailnya di saluran ya. Nah ini sama ada 41 total slide. Ini keburu ngantuk ini kalau ke murid ya. Pilih saja yang penting-pentingnya Bapak Ibu. Dan untuk ke murid yang pasti juga Bapak Ibu ada ujiannya gitu ya. Ujiannya Bapak Ibu bisa nanti saya siapkan juga lah ya kayak simulasi yang guru ya. Tapi lebih gampang Bapak Ibu untuk sertifikasi murid. Mungkin saya tampilin depannya saja ya. Karena nggak boleh nampilin semua. Nah, nanti cuman ngeklik doang Bapak Ibu. Tuh, terus juga nah lanjutkan belajar dia modelnya Bapak Ibu ujiannya. Itu ya. Nah, di sini nanti ada tabel di sebelah kiri. Ini navigasi ya, tombol navigasi. Terus dia biasanya nih ada tombol navigasi ya, langkah step by stepnya. Terus dia ada materinya dulu. Terus penjelasan secara singkat ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pandu nih. Nanti ke murid yang penting kan ini. Baru nanti ada pertanyaan di bawahnya. Nah, seperti itu gitu pertanyaannya. Itu ya. Itu saya spill sedikit saja. Jadi tidak seperti ujian yang guru. Itu Bapak Ibu murid lebih simple gitu. Ya. Oke, unduh sertifikat segala macam ini sama ya caranya. Laporkan hasil ujian. Nah, ini laporkan hasil ujian kita lihat untuk murid. Nah, ini beda ya Bapak Ibu ya. Untuk lapor hasil ujian murid, kalau tadi lapor hasil ujian guru itu sama, hanya bedanya tadi kalau Bapak Ibu menti itu pilihnya dilatih oleh Revo. Kalau Bapak Ibu guru peserta pengimbasan Bapak Ibu itu pilihnya yang mana tadi? Peserta pengimbasan gitu ya. Oke, ini murid. Jadi saya sebagai siswa. Next. ID trainer, ini ID Bapak Ibu ya, nanti di-share ke peserta pengimbasan Bapak Ibu B2GA itu. Nah, ini ID Bapak Ibu. Nama lengkap ini jangan Steven Sutantro ya Bapak Ibu, karena kemarin ada lapor ujian nama lengkapnya Steven Sutantro. Tapi nama lengkapnya adalah nama lengkap Bapak Ibu gitu ya, bukan nama lengkap Steven Sutantro. Oke, email belajar ID Bapak Ibu, provinsi ya, tinggal dipilih. Saya yakin PNS, ini sama lah ya, isiannya mirip-mirip dengan sebelumnya. Nah, klik submit langsung itu ya. Itu untuk laporannya. Oke, untuk materi ada pertanyaan Bapak Ibu, ada kendala? Ada yang bingung? Bapak Ibu bisa fokusnya materinya mungkin dapat 70%, terus fokus untuk ujiannya 30% misalnya, atau 60-40, itu silahkan Bapak Ibu, supaya kan Bapak Ibu juga ingin peserta pengimbasannya juga lulus gitu.
gitu ya. Pak, kalau nggak lulus nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting laporan Bapak Ibu. Kan nanti ada tuh pas laporan lulus atau tidak lulus, pilih saja tidak lulus, nggak masalah. Ini ujian ya, tadi sama ya yang tadi Bapak Ibu. Oke, ini kalau Bapak Ibu ingin lapor ujian ya. Jadi ini langkah link ujiannya untuk guru ya, kalau untuk murid tadi linknya biar beda. Terus ini lapor ujiannya juga. Nah, pasca pengimbasan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu butuh waktu 60 menit 1 jam kurang lebih ya di dashboard hasil ujian. Dan di mana dashboard ini belum diedit ini sama ini ya, bukan batch 1 ya, tapi dashboard batch 2 nih Bapak Ibu, tinggal ganti. Tuh, kalau ini berarti 26 B2. Gitu. Sebenarnya sama saja, nanti adanya di dashboard Bapak Ibu. Kita coba buka. Ini, dashboard yang seperti biasa ya Bapak Ibu, paling kanan dia adanya. Ketika sudah laporan ujian, sudah lulus. Oke. Nah, di pengimbasan, nah di sini Bapak Ibu. Kalau guru nanti masuknya ke guru ya. Ini disetujui dulu, lanjutkan. Nah, di sini ada. Nah, ini kadang ada yang nyasar nih. Laporan Bapak Ibu sudah lulus ujian tuh, kalau nggak pilihnya yang dilatih oleh Revo, nyasarnya ke sini Bapak Ibu. Ya, ke peserta pengimbasan. Nah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek nih. Bapak Ibu sudah mengimbaskan berapa orang. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu ketik saja di sini ID timernya berapa. Gitu. Contoh nih kayak kemarin misalnya guru, kalau misalnya saya ya pakai ID timer saya ambil belakangnya juga ketahuan. 161676 ini nyasar ke sini gitu ya. Tuh. Kalau mau rekapan semuanya leaderboardnya Bapak Ibu sudah berapa jumlah pengimbasannya, nah bisa di ketiga, langkah ketiga. Nah di sini ada peserta gurunya berapa, peserta siswanya berapa, total peserta. Minimal Bapak Ibu mengimbaskan guru 20 ya. Di sini ada di sini ya, di bawahnya. Nah, untuk peserta yang wajib itu adalah SMP SMA ya, 20. Itu boleh dicicil, mau langsung boleh, mau beberapa tahap juga boleh. Misalnya Bapak Ibu terkendala dengan dengan rekan-rekan guru ya, karena sudah banyak, misalnya mau ke guru yang lain, ke sekolah yang lain, boleh itu Bapak Ibu. Sebentar, saya geser ke bawah. Kemarin murid kalau tidak salah 10 kalau nggak salah. Ini terlewat ya Bapak Ibu. Nanti saya pastikan lagi ya Bapak Ibu ya untuk muridnya berapa. Harusnya ada di sini. Oke, kita geser lagi ke atas. Sampai sini Bapak Ibu untuk pengimbasan sampai sini nih. Untuk lapor ujian, lapor ujian. Ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Boleh raise hand. Atau di kolom chat sudah ada pertanyaan belum? Ini paskanya Bapak Ibu ngecek dashboard dan seterusnya gitu ya. Ini penjelasan detail 20 guru. Terus juga nah ini ya Bapak Ibu, misalnya kalau 20 guru nggak ada di sekolahnya, Bapak Ibu bisa mengimbaskan di sekolah lain. Boleh offline, boleh online. Nah untuk murid, pengimbasan ke murid Bapak Ibu itu wajib menggunakan akun belajar ID. Nanti bisa Bapak Ibu bekerja sama dengan operator sekolah
ya. Bapak Ibu bisa ketik belajar.id Bapak Ibu. Nah, masuk ke sini, nanti Bapak Ibu, ini yang bisa akun operator sekolah ya Bapak Ibu. Nanti bisa cek akun belajar Bapak Ibu. Masuk ke portal admin gitu. Nanti bisa tolong sampaikan ke operator, misalnya Bapak Ibu ingin meminta email ya belajar ID anak-anak, bisa ke sini masuk portal admin. Nah, karena saya bukan admin jadi saya nggak bisa masuk. Saya coba cek yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk mengecek akun belajar ID murid. Karena memang yang terhitung itu adalah pengimbasan menggunakan akun belajar ID. Oke, saya sambil baca lagi Bapak Ibu di kolom chat ya. Pak, kirim cara buat poster. Oke, nanti saya kirim ya Bapak Ibu. Oke, kalau nggak nanti malam, besok. Silakan Bapak Ibu bergantian, boleh yang mau sholat terlebih dahulu. Pengimbasan guru minimal 20. Ujian murid. Nah, murid kalau misalnya belum bisa login akun belajar ID-nya tapi sudah punya emailnya, itu boleh pakai akun biasa Bapak Ibu. Sama halnya tadi kayak guru. Guru misalnya akun belajar ID-nya terkendala, itu boleh pakai email biasa. Tapi tetap nanti laporannya menggunakan email belajar ID gitu ya. Walaupun Bapak Ibu ujiannya menggunakan email biasa untuk murid, itu boleh. Karena kemarin sudah disampaikan juga di grup mentor. SD tidak wajib, betul Pak Surya. Untuk pengimbasan Bu Husni tadi ya, untuk murid itu wajibnya di SMP sama SMA. Untuk SD, TK itu tidak wajib. Oh, TK tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau SD silahkan ya, mau diimbas ke murid boleh, mau tidak juga nggak masalah. Tapi nanti di akhir sesi ya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Revo, itu ada merchandise dari tim Repo yang akan dikirim ke Bapak Ibu masing-masing. Makanya nanti ketika Bapak Ibu laporan permintaan sertifikat yang Kemendikbud, itu biasanya ada alamatnya Bapak Ibu. Betul Pak Bu Linda, jika kurang dari 20 mengimbas ke sekolah lain. Siap Bu Hermina, lanjutkan. Bu Ani, berarti yang sudah guru SD. Pengimbasan ya tidak apa-apa ya. Atau kalau misalnya Bu Ani ingin uji coba testing ke muridnya boleh. Terus atau mau ke guru saja juga boleh, silakan ya. Misalnya Bapak Ibu pemanasan dulu nih ke murid nih ya, supaya ada misalnya, nggak masalah. Oh, saya kurang nih gurunya, baru ada 5 di sekolah saya, karena di sekolah saya yang ikut Gemini misalnya ada 5 orang. Nah itu kan berarti kan tarik-tarikan tuh, misalnya gurunya ada 40 dibagi 5 kan baru hanya dapat 8 orang ya Bapak Ibu ya. 8 orang tarik-tarikan bahaya gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa diimbas ke sekolah lain gitu ya. Oke, kita sambil sesi tanya jawab saja Bapak Ibu. Silakan Bu Ida yang Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Sur. Ini yang pertama mengenai pengimbasan. Peserta pengimbasan yang 20, jika mereka tidak ada beberapa lah yang tidak lulus ujian dengan KKM yang 80, sama KKM-nya ya? sama 80. Oke. Guru murid sama. Kalau mereka mau mengulang seperti kita kemarin, bisa? Boleh mengulang. Terus yang kedua, ini kan untuk Oh, pengimbasan. untuk yang pertama Bu Ida, maaf saya potong. Boleh mengulang, boleh juga tidak. Itu asal yang penting adalah laporan. Misalnya muridnya tidak mau ikut ujian lagi, sudah nyoba gitu, dia nggak mau ulang, itu boleh. Asal yang penting laporan di laporan ujiannya itu pilihnya yang tidak lulus gitu. Jadi itu udah terhitung ibaratnya gitu. Itu tidak mempengaruhi kita sebagai trainer. Tidak mempengaruhi gitu.
Jadi tetap walaupun mau lulus tidak lulus, tetap akan terhitung Bapak Ibu. Misalnya 20 yang lulusnya hanya 17, yang 3 udah nggak mau ngulang, itu tetap terhitungnya Bapak Ibu 20. Jadi nggak masalah. Iya. Terus ketika kita melakukan pengimbasan, pelaksanaan pengimbasan, pada saat itu juga peserta harus melaksanakan ujian. Sebenarnya ada waktunya, timelinenya Bapak Ibu dikasih waktu saja 3 hari. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memastikan, saran saya sih lebih baik hari itu juga. Kenapa? Karena biasanya yang udah dientar-entar, apalagi itu mohon maaf ya guru lain misalnya, kita kan tidak bisa memastikan mereka ikut ujiannya atau enggak. Jadi kalau misalnya mau mengimbas ke sekolah lain, berarti sisihkan tadi waktu. Misalnya Bapak Ibu 60% materi, 40%-nya untuk pembahasan ujian, silahkan gitu, sehingga bisa dipastikan saat itu juga mereka mengerjakan. Karena khawatir kalau guru kita sendiri sih mungkin bisa dipantau gitu ya, tiap hari ketemu gitu ya Bu Ida ya. Tapi kalau guru lain kan kita nggak bisa mantau gitu. Terus ini masih pertanyaan yang pertama ya, untuk pelaksanaan pengimbasan, adakah ketentuan dia harus daring atau boleh luring? Boleh dua-duanya, boleh daring atau luring gitu Bu Ida. Atau mau dibikin berapa sesi itu boleh. Karena kalau seperti ini kan via Zoom kayaknya lebih mudah ya daripada kita mesti tatap muka. Betul, apalagi kalau lewat Zoom kan Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi tuh dengan teman satu sekolahnya atau teman satu gugus gitu kan, atau satu wilayah gitu kan, bisa berkolaborasi jadi event gugus atau event antar sekolah, antar kecamatan gitu Bu Ida. Oke, boleh langsung yang kedua ya. Boleh? Ini bicara kolaborasi. Ketika kita kolaborasi, nanti peserta kan mengisi ujian nih. Nah, tanya ini dulu deh, berapa batas kolaborasi kita? 2, 3, 4 atau bisa sampai maksimal berapa orang? Tidak ada batasannya, jadi bisa berapapun Bu Ida. Asal tadi yang dipastikan adalah ada strategi untuk peserta itu ikutnya ke menti mana nih, ke trainer mana gitu kan. Jadi bisa dibagi, misalnya kayak tadi Bu Ida, sekolah ini trainernya ini, Bu Ida sekolah yang ini trainernya ini, sehingga tidak saling rebut-rebutan gitu. Nah, terus penjelasan materinya bisa bareng-bareng ataupun nanti bisa dibikin breakout room. Pertama pengantar dulu, tinggal nanti di breakout room juga bisa, atau mau bareng-bareng satu room itu juga ya silahkan, itu teknisnya diserahkan ke masing-masing. Itu Bu Ida. Oh iya, berarti untuk kolaborasi nih, kembali lagi ke kolaborasi, nanti mereka iya ya rebutan ya, maksudnya untuk ngisi ID kita ke dalam situ, satu peserta harus satu. Betul, makanya tadi saya bilang harus ada kerjasama di awal dulu nih, teknisnya mau pengimbasannya seperti apa, pembagian nanti untuk pesertanya bagaimana, apakah dibagi per sekolah ataukah bebas mengedarkan posternya masing-masing. Nanti kan mereka akan terima, nih bahwa nanti trainer saya ID-nya ini gitu kan. Yang penting jangan sampai nanti tidak kebagian yang lain gitu kan. Diatur saja gitu. Berarti bisa saya ambil kesimpulan, untuk penyimbasan kita bisa berkolaborasi, tapi mungkin nanti untuk mencari peserta bisa kita coba sendiri-sendiri dulu, tapi nanti masuk pelaksanaan penyimbasan bisa secara bersama. Betul, bisa begitu. Baik, terima kasih Pak Suryadi, cukup. Siap, sama-sama, terima kasih Bu Ida. Luar biasa nih, semangat kayaknya besok sudah mulai pengimbasan. Oke, ada Bu Dewi. Wah, mantap nih Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Surya? Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih Bu Dewi? Mama ya. Sekian purnama. Pak Surya. Bisa ketemu bareng nih. Aduh, alhamdulillah. Ya, gimana Bu Dewi? Tadi yang mau
saya tanyain hampir sama dengan Bu Ida masalah tentang pengibasan kolaborasi. Cuma tadi udah dijawab juga kan sama Pak Surya. Jadi rencananya memang saya mau kolaborasi di Gugus kan, karena memang kita kalau misalkan sesuai dengan jumlah guru sekolah kan kurang memenuhi kuota ya Pak ya. Betul. Ada 20 gitu kan. Nah saya rencananya memang mau sama teman yang satu kecamatan sama saya mau kolaborasi di Gugus, tapi ternyata harus ada pembagian itunya ya. Mana yang saya tanyakan itu berarti harus atur strategi lagi ya Pak Surya ya, agar kita bisa memenuhi kuota masing-masing. Betul, Bu Dewi. Jadi biar nggak ada crash ntar. Kalau yang nggak kebagian kan bingung tuh. Aduh, saya nggak kebagian nih gitu kan. Kan ada kadang namanya tenarnya si dia, si ini gitu kan. Nah itu harus ada gimana nih jelasnya di awal supaya nanti ketika ada salah satu teman kita yang misalnya masih kurang nih, misalnya kurang 3, kurang 5, terus ada teman lainnya yang berlebihan, itu bisa ngarahin ke pesertanya untuk nanti untuk peserta ini tolong 3 orang mengisi ID-nya, ID trainer yang lain ya, supaya dia juga kebagian pas kuotanya 20 gitu Bu Dewi. Intinya sih itu biar kebagian. Berarti lebih enak misalkan kita keliling aja per gugus ya, gugus 1, gugus 2. Kan ada BP masing-masing. Betul, Itu aja, saling bantu, saling support itu lebih bagus tuh, mantep itu. Berarti kalau kemarin kan rencananya mau di gugus saya gitu, berarti nanti bisa jadi usulan untuk gugus teman saya, dia kan beda gugus sama saya, berarti mendingan kita keliling gugus ya Pak ya, jadi bergantian di gugus 1 misal di gugus 2, maksudnya kita kolaborasi di gugus saya, di kolaborasi nanti kita masing-masing gugus mengisi daftar mentenya masing-masing ya di gugus ya. Betul, bagus banget itu. Jadi keroyokan satu gugus gitu kan. Nah, gugus ini Biar nggak terlalu betul. capek juga Pak ya isinya ya. Nah, betul. Terus juga ada tektokan Bu Dewi. Ya, kalau saya kan sendiri begini nggak ngajak mentor yang lain juga bingung nih tektokannya sama siapa ya. Gitu. Itu sih Pak yang menjadi ini kan terkadang kalau kita mengisi materi itu ada kejenuhan ya, tapi bila kita kolaborasi ada teman tektokannya sehingga materi kita juga bisa penuh warna gitu kan. Nah, ya Pak, biar kita juga mantap. nggak jenuh gitu. Mantap Bu. Lanjutkan. Oke, baik. Semangat pokoknya. Ya terima kasih Pak Surya. Siap, sama-sama Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di kolom chat beralih ya Bapak Ibu. Kalau SD langsung ujian saja, boleh nggak? Boleh Bu Indah. Tapi kan berarti langsung fokus ke ini ya Bu Indah ya. Langsung fokus ke pembahasan materi ujiannya. Boleh, silahkan, nggak masalah. Karena memang kalau saya rasa sih materinya terlalu dalam tuh untuk SD sampai berapa slide. Silakan ya Bu Indah ya, boleh saja langsung fokus ke materinya ya, materi ujian, terus fokus ke ngarahin anak-anak untuk ujian. Insya Allah nanti di Senin minggu depan itu saya siapkan Bapak Ibu kalau jika ingin kayak simulasi yang guru ya, saya siapkan simulasi untuk murid-murid sekaligus ada pembahasannya. Oke, terus siap Bu Upi, silahkan. Ke jenjang lain boleh Pak Sobirin, boleh. Yang penting tadi syaratnya adalah punya akun belajar ID, itu aja. Bapak mau lintas SMP, SMA, itu boleh, silahkan. Ya. Pengimbasan untuk SD ke siswa dan guru, nggak pengimbasan. Yang wajibnya ke guru ya Bu Juwaria. Pengimbasan ke guru itu wajib ada 20 orang ya untuk SD. Untuk siswanya boleh diimbaskan juga boleh tidak, atau pakai strateginya Bu Indah langsung ujian, langsung pembahasan ujian itu juga boleh, karena memang kan di dalam ujian itu juga ada materinya, itu bisa di Bapak Ibu arahkan ke anak-anaknya. Ya, siap, setuju sekali Pak Surya. Jadi jangan dikasih jeda ya. Iya. Karena terbukti ya kita juga ini belum semua nih. Baru berapa kemarin? Baru 81 gitu ya. Oke, ada Bu Kokom ya. Silakan Bu Kokom. Terima kasih Pak Anton. Kedengaran suaranya? Terdengar master nih, Master Bu Kokom. Sampai berkali-kali di share sama Coach Stephen ya. Iya, IG-nya sampai berkali-kali di
share ulang. Share ulang ya. Iya, mantap nih Bu Kokom, semangat banget ya. Padahal nggak terkira. Oke, boleh siap. Pak Peter, izin bertanya. Sebenarnya sama pertanyaan dengan dari Bu Ida dan dari Bu Dewi. Kita mau kolaps ya. Saya kebetulan ada di PGRI ya. Iya. Kan kita kan ada komunitas kan banyak ya, ada PGRI, ada gugus gitu kan. Nah, keuntungan kita kalau kolaps itu apa? Terus kalau misalkan kita sudah mengimbaskan nih ke ketua-ketua ranting ya, ketua ranting wajib nggak ngimbasin ke rantingnya? Jadi supaya kan nanti beranak-anak gitu, jadi kita pengennya langsung yang ke atasnya. Kalau kita ngimbas hanya ke sekolah aja, jadi yang tahu hanya sekolah kita. Kalau kita ngimbas ke PGRI, otomatis kan ranting satu ranting aja menaungi 3 sekolah atau 4 sekolah. Nanti ketua rantingnya itu mengimbas ke rantingnya, itu bagaimana? Oke, boleh saja Bu Kokom. Yang pasti sih fokusnya sih kalau saya sih sebenarnya itu mau offline online Bu Kokom. Kalau misalkan yang rantingnya, yang ketua-ketua rantingnya itu bisa belum dicanangin sih, tapi yang pengennya sih online, offline. Offline gitu ya. Iya. Oke, gini, berarti kan itu bagus banget tuh, dari tangan ke tangan kan hebat banget ya. Berarti kan ibaratnya udah kayak akar tuh ke bawah-bawah sampai ranting-ranting kan. Nah itu silakan, boleh saja. Tadi keuntungannya sih apa tuh kolaborasi dengan PGRI? Sebenarnya banyak keuntungannya karena kan mereka punya masa ya, Bu Kokom juga kan punya masa juga tuh di PGRI kan. Nah berarti kan mengimbasnya bisa banyak tuh ya. Siapa tahu nanti biasanya nanti itu ada mungkin beberapa ya pengimbasan terbanyak itu biasanya diundang ke Senayan tuh, biasanya pas hari guru gitu ya. Nah terus juga ada merchandise juga tuh kan, ada tumbler, ada pulpen segala macam. Nah itu juga bisa nanti motivasi juga nih Bapak Ibu gitu kan, mengimbas sebanyak-banyaknya. Tapi gini, dipastikan juga jangan sampai nanti menjadi beban ya Bu Kokom ya. Takutnya dibebanin ke ranting-ranting nih kita tugasin. Nah khawatir nanti mereka ada pertanyaan terus feedbacknya apa, karena kan memang ini ya kegiatan yang kita apa ya namanya bukan apa ya, bukan misalnya nggak ada biayanya lah kegiatannya, kegiatan partisipasi gitu kan. Gretongan gitu kan, tapi kan sebenarnya ilmunya juga alhamdulillah luar biasa gitu kan, apalagi Gemini itu kan kolaborasi dengan akun belajar ID lumayan juga tuh Bapak Ibu gitu kan. Nah itu silahkan saja boleh, tapi Bapak Ibu kalau bisa mah tetap Bapak Ibu kawal gitu sampai misalnya pengimbasan minimal temenin lah, misalnya kalau mau di rantingnya masing-masing temenin, sehingga Bapak Ibu ketika nanti ada pengisian untuk ID trainingnya ya ID training Bapak Ibu gitu, karena kan cabang-cabang Bapak Ibu itu nggak punya ID gitu. Mereka juga bingung nanti kan ngisi ID-nya dari mana gitu. Jadi kan tanya, aduh kok pakainya ID Bu Kokom, kan yang nyebarin ke bawah-bawah saya, nanti kan jadi pertanyaan tuh, khawatir. Tapi kan setidaknya kalau Bapak Ibu kawal juga, memang Bapak Ibu ada di sana gitu. Memang khawatirnya aja ada pertanyaan seperti itu ya Bu Kokom ya. Ya, ini sih kebetulan saya memang pengurus cabang. Nah, silakan Bu Kokom, bisa tidak tuh? Ya. Atau mau dibikin ini skala besar gitu, langsung. Juga tangsel gitu. Oh iya, tangsel gitu kan. Tinggal nanti dibikin breakout room saja gitu. Nanti bisa tuh untuk tangsel ya, atau untuk daerah lain juga bisa tuh satu inian, juga bisa gitu. Nah, ke dinas bisa, atau ke gugus atau ke pengawas kan sudah punya surat yang dari kementerian itu ya, itu juga bisa dipakai untuk izin. Iya, tinggal mentor nih yang kita itu. Siap, insya Allah saya kalau Zoom insya Allah saya bisa hadir gitu ya. Kalau untuk lihat sikon ya.
Mudah-mudahan bisa kalau Ya, misalnya ini baru perencanaan ya, Mas. oh yes, rencananya mantap nih Bu Kokom. Lebih menjamah ke banyak ini nih banyak ranting. Banyak ranting ya. Betul. Setuju, saya dorong Bu Kokom. Ya, tinggal teknisnya nanti gimana. Ya, nanti kita bisa diskusikan di ini ya, di luar grup, atau mau bikin Tangsel mau bikin grup baru khusus pengimbasan sementara, boleh nanti buat. Setuju sekali saya. Gas. Jadi lebih mendalam. Setuju nggak teman-teman yang lain tuh Tangsel? Setuju. Kapan lagi? Kapan lagi ada pengurus cabang kan? Tinggal terus pelatihannya di gedung PGRI, AC-nya udah lumayan tuh. Kurang. Oh, kurang ya? Kurang, mendingan di Blandongan baik. Oh iya, di Blandongan lebih bagus tuh. Iya. Gas. Gas. Kalau di Blandongan saya hadir insya Allah. Siap. Mohon nanti direspon ya. Boleh nanti dikoordinasi buat di grupnya. Iya, thank you mentor. Siap, sama-sama Bu Kokom. Oke, sebelum ke buaran saya izin baca komentar terlebih dahulu. Oke. Tadi jeda-jeda bagus. Oke. Pengimbasan harus ada buktinya, minimal foto saja 1-2 itu sudah dianggap bukti. Nanti linknya saya kirimkan Bapak Ibu. Jadi minimal foto lah 1 atau 2 nggak apa-apa. Ada video lebih bagus lagi Bapak Ibu. Jangan lupa diisi daftar hadirnya Bapak Ibu. Siap Bu Ana. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Gaspol tuh, master Ropik. Gaspol katanya. Bu Nelly keren. Oke, lanjut kita ke ini sama nih Pondok SDN Pondok Karya. Silakan Pak, atau Bapak ya tadi nih ya. Yang Raisan? Ya, siap. Silakan Pak. Jadi saya udah ujian, udah berhasil Pak. Ya. Udah dapat sertifikatnya. Alhamdulillah, mantap. Terus saya udah ajuin nunggu 24 jam ya Pak. Iya betul, untuk ada di dashboard munculnya itu nunggu 24 jam karena tim Revo nanti ada verifikasi dahulu gitu ya Pak. Kan itu tadi saya pakai email yang lain Pak, Mm-mm. biasa bukan email Gemini. Kan email Gemini masih nggak bisa. Ya betul Pak, nunggu waktu. Masih 8 hari lagi Pak. Iya. Makanya saya coba pakai email baru, bisa tuh saya kerjain lagi. Udah 81% Pak. Mantap, udah melewati satu lah lebih ya, bonus tuh satunya ya Pak. Iya betul. Nah, saya udah ngajuin. Nah, terus apa lagi langkah selanjutnya Pak? Bisa nanti dibuka ulang di saluran. Untuk langkah di bawahnya ada untuk lapor hasil ujian, gitu ya. Walaupun menggunakan email pribadi, tetap nanti dilapor hasil ujiannya tetap menggunakan email belajar ID ya Bapak Ibu ya, ya Pak. Oh iya. Nah, terus kan di bawah tuh saya ngecek ada tautan posting media sosial yang tentang dari inspirasi jadi ilustrasi di Gemini. Nah, itu Ini saya- bahas bukti karya berarti Pak ya, bukan ujian aja. Nah, terus opsional bukti karya ruang GTK itu maksudnya apa Pak? Saya bingung. Tadi ketinggalan saya pas Bapak bahas itu saya ngerjain ujian tadi. Siap. Nanti saya kirim link rekaman Zoom-nya ya Pak ya. Nanti bisa diputar ulang. Nanti saya tanya teman-teman yang lain dulu, kalau teman-teman yang lain setuju untuk diulangi langkahnya, saya ulangi. Kalau misalnya lanjut ke yang lain, nanti paling rekamannya saja ya Pak ya. Mohon maaf. Gitu. Di mana, Siap. Pak? Di YouTube atau Nanti di YouTube kemungkinan kalau untuk ininya, linknya. Gitu ya. Paling baru bisa diaksesnya besok ya, karena nanti saya mau kompres dulu terus diupload. terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak, semangat pokoknya. Oke, izin teman-teman kita lanjut baca lagi di ruang kolom. Nanti kita foto dulu ya Bapak Ibu, soalnya sudah mulai berkurang nih. Kayaknya Bapak Ibu ada banyak kegiatan nih. Nanti izin dibuka kameranya, kita foto bareng-bareng Bapak Ibu. Izin Pak Mentor yang setorkan sebagai bukti atau kehadiran jumlah peserta pengimbasan, apakah ada link daftar hadir? Ada link ujian ya. Kalau untuk daftar hadir Bapak Ibu bisa bikin sendiri masing-masing
itu diperbolehkan. Dia linknya adalah link lapor hasil ujian. Ketika mereka lulus, nggak masalah Bapak Ibu ngimbas nih, terus pesertanya nggak lulus, yang penting adalah lapor hasil ujian. Mau lulus tidak lulus itu sudah masuk hitungan, gitu ya Bu Nela. Peserta, betul Bu Nela, peserta ngisi soal ujian tadi, ujian guru mengisi, murid juga mengisi. Bapak Ibu, karena sudah mulai berkurang, boleh Bapak Ibu mohon on cam terlebih dahulu, kita foto dulu ya Bapak Ibu, supaya nanti kita ngobrol-ngobrolnya lebih bisa lebih leluasa nih. Khawatir Bapak Ibu sudah banyak aktivitas yang lain ya, menunggu fotonya kelamaan, khawatir saya. Oke, saya izin foto dari halaman 1 terlebih dahulu Bapak Ibu. Kayaknya hanya 1 halaman nih, sudah berkurang. Oke, kita tunggu dahulu. Izin Bapak Ibu tunggu beberapa detik lagi sambil saya lihat di kolom chat. Yang setorkan sebagai bukti atau kehadiran jumlah peserta pengimbasan. Jumlah peserta pengimbasan itu nanti otomatis dihitung dari lapor hasil ujian, gitu ya. Tidak ada link daftar hadir, tapi adanya link lapor ujian, nanti otomatis menghitungnya dari sana, baik yang hadir maupun tidak hadir. Ya. Siap, tidak apa Bapak Ibu yang kameranya rusak atau misalnya dalam perjalanan atau tidak memungkinkan untuk on cam, tidak masalah. Oke, saya izin foto, boleh Bapak Ibu, gaya 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan dahulu. Oke, saya izin foto sekali lagi Bapak Ibu, pakai gaya, keluarkan senyuman nyengir terbaiknya. Yeah. Oke, siap, 1, 2, 3. Saya izin share screen. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, masih ada yang baru masuk tadi 4041. Ini keluar masuk kayaknya nih, kayaknya sinyal Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu izin 1, 2, 3.